Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok penangkapan gas metana perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Riau untuk memenuhi tugas UTS inventarisasi emisi. Di mana di sini kami akan membuat sebuah gagasan desain program pengurangan emisi gas rumah kaca di suatu tempat di Indonesia yang mengambil inspirasi dari salah satu proyek Green Development Mechanism yang sudah terlaksana. Proyek CDM ini ialah mekanisme kerjasama antara negara berkembang dan negara maju dalam upaya penurunan dan penghilangan emisi gas rumah kaca. Nah, anggota kelompok kami sendiri terdiri dari yang pertama, Yusnika Fitriani, yang kedua, Dimas Maharani, yang ketiga, Alifia Fitriani. Nah, CDM atau Clean Development Mechanism adalah proyek pengurangan emisi yang dilakukan oleh negara berkembang dengan bantuan negara maju agar mencapai target pengurangan emisi berdasarkan Kyoto Protocol. Selanjutnya adalah Adaptation Fund. CDM adalah pemasukan utama bagi Adaptation Fund, di mana negara berkembang yang menjalankan proyek atau mendapatkan kredit Certified Emission Reduction atau CER yang diretribusi sebesar 2% per tanggal 30 Juni 2022. Penerimaan kumulatif monetisasi CER sebanyak 211,80 juta US dollar. Berikut merupakan grafiknya. Selanjutnya adalah tujuan dari CDM sendiri. Yang pertama adalah membantu negara maju untuk mengurangi komitmen terkait pengurangan emisi. Yang kedua, membantu negara berkembang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Jadi, antara negara maju dan negara berkembang ini memiliki hubungan timbal balik yang dinilai saling menguntungkan. Selanjutnya adalah manfaat dari CDM. Manfaat dari CDM yang pertama sendiri adalah investasi dalam mitigasi perubahan iklim bagi negara berkembang. Yang kedua, transfer atau difusi teknologi oleh negara maju. Yang ketiga, meningkatnya pendapatan masyarakat atas terbukanya lapangan pekerjaan. Selanjutnya adalah siklus dari proyek CDM. Yang pertama, proyek desain aktivitas, di mana peserta proyek menyerahkan informasi tentang usulan kegiatan proyek menggunakan dokumen desain proyek atau CDM PDD. Selanjutnya dilakukan pemberitahuan pertimbangan awal, di mana untuk mengajukan formulir pertimbangan awal dalam 6 bulan sejak proyek dimulai sebelum PDD dipublikasi untuk komentar umum. Selanjutnya adalah usulan baseline dan atau metodologi pemantauan. Metodologi dasar diserahkan oleh DOE kepada eksekutif CDM untuk ditinjau sebelum validasi dan pendaftaran proyek. Selanjutnya adalah penggunaan metodologi yang telah disetujui. Metodologi disetujui oleh Dewan Eksekutif dan pihak yang ditunjuk melakukan validasi dan menyerahkan CDM PDD untuk pendaftaran. Selanjutnya, dilakukan validasi proyek CDM. Evaluasi proyek oleh DOE terhadap persyaratan CDM berdasarkan PDD atau DOE DD atau CPDD. Kemudian dilanjutkan oleh registrasi proyek CDM. Proyek yang telah divalidasi dan diterima oleh Dewan Eksekutif serta sebagai prasyarat verifikasi, sertifikasi, dan penerbitan CER. Selanjutnya adalah verifikasi proyek CDM. Tinjauan berkala oleh pihak internasional atas pengurangan gas rumah kaca sebagai hasil dari proyek CDM yang terdaftar selama periode verifikasi. Selanjutnya adalah sertifikasi proyek CDM. Berupa jaminan tertulis oleh Badan Operasional berwenang bahwa proyek telah mencapai pengurangan gas rumah kaca sebagaimana yang telah diverifikasi selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah penerbitan CER, di mana instruksi dari Dewan Eksekutif kepada administrator registri CDM untuk menerbitkan CER, ICER atau TCER ke akun pending Dewan Registri untuk melakukan distribusi kepada rekening peserta sesuai peraturan acara CDM.
Selanjutnya adalah gagasan yang kelompok kami ajukan terkait pengurangan emisi GRK di Indonesia, yaitu perencanaan wastewater treatment, penangkap gas metana, perkebunan sawit di Provinsi Riau. Nah, perkebunan sawit sendiri itu apa sih? Perkebunan kelapa sawit di Indonesia berkembang sangat cepat dikarenakan kelapa sawit merupakan penghasil devisa terbesar, mendorong perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, lokomotif perekonomian nasional. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, sebanyak 26 provinsi merupakan penghasil kelapa sawit dengan 2 pulau utama sebagai sentra, yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, di mana 90% perkebunan berada di kedua pulau tersebut dan 95%. Perkebunan kelapa sawit dimulai pada tahun 1969 ketika pemerintahan membentuk Perusahaan Negara Perkebunan. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian pada tahun 2017, pertumbuhan rata-rata perkebunan kelapa sawit sebesar 10,99% pada periode tahun 1998 hingga tahun 2016, di mana pada tahun 1980 luas area perkebunan kelapa sawit sebesar 294,56 ribu hektar. Pada tahun 2015 lebih mencapai 11,30 juta hektar, dan pada tahun 2017 mencapai 16,7 juta dengan produksi CPO red palm oil mencapai 42 juta ton. Baik, setelah dijelaskan mengenai pengertian tentang perkebunan kelapa sawit, di sini saya akan menjelaskan terkait kegunaan dari kelapa sawit. Kelapa sawit menghasilkan CPO atau crude palm oil yang merupakan bahan baku industri pembuatan minyak goreng, margarin, lilin, sabun, serta berbagai produk perawatan tubuh dan kecantikan, hingga pembuatan biodiesel yang banyak diproduksi di Uni Eropa, terutama di negara Jerman. Kelapa sawit memiliki banyak manfaat, namun dari pengolahannya, kelapa sawit juga menghasilkan limbah. Baik dari proses pengolahan tanaman buah segar atau TSB pada industri kelapa sawit dalam memproduksi minyak sawit mentah atau CPO yang sudah dijelaskan tadi, dan minyak inti sawit atau PKO akan menghasilkan 3 macam limbah, yakni limbah padat, cair, dan gas. Limbah cair dihasilkan dari sisa proses industri pengolahan sawit yang berbentuk cair yang biasanya disebut dengan palm oil mills effluent atau POMI. Sedangkan untuk limbah padat kelapa sawit sendiri dapat berupa tandan kosong, cangkang, sabut, dan bungkil sawit. Limbah yang keluar dari perkebunan kelapa sawit sebenarnya belum bisa dikatakan 100% sebagai limbah. Lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai produk samping atau side product. Selain menghasilkan limbah, pengolahan kelapa sawit juga menghasilkan gas rumah kaca, di mana biogas secara alami dihasilkan ketika limbah cair kelapa sawit teruraikan pada kondisi anaerob, di mana penguraian pada kondisi ini tidak membutuhkan oksigen. Jadi, tanpa dilakukan pengendalian, biogas merupakan salah satu kontributor utama bagi perubahan iklim global. Biogas biasanya terdiri dari 50 hingga 75% metana atau CH4, 35 hingga 45% karbon dioksida atau CO2, dan sejumlah kecil gas-gas lainnya. Jika pengelolaan POME tidak terkendali, maka metana di dalam biogas akan terlepas langsung ke atmosfer, sehingga dapat merusak atmosfer, di mana metana merupakan gas rumah kaca yang mempunyai efek 21 kali lebih besar dibandingkan dengan CO2. Baik, setelah mengetahui tentang kegunaan, limbah, dan gas rumah kaca yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit, maka saya akan menjelaskan secara umum gambaran singkat tentang Provinsi Riau. Baik, untuk Provinsi Riau sendiri merupakan provinsi dengan luas perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, yaitu sebesar 3,38 juta hektar atau sekitar 20,68% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 26 provinsi. Lalu, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994, Provinsi Riau memiliki kawasan hutan sebesar
4.772.956,17 hektar atau sekitar 53,17% dan kawasan non-hutan sebesar 4.202.828,49 hektar atau sekitar 46,82%, di mana berdasarkan peraturan ini, pemanfaatan kawasan non-hutan dibagi menjadi 7 dengan persentase terbesar adalah perkebunan dengan persentase 78,54% dengan luas 3.300.767,54 hektar. Baik, dari perkebunan yang ada di sini, perkebunan kelapa sawit di Riau memiliki luas nasional pada tahun 2015 mencapai 11,4 juta ton dengan produksi sebesar 31,3 juta ton. Dan Provinsi Riau mengambil kontribusi sebesar 24% atau setara dengan luas lahan sebesar 2,4 juta hektar dan produksi sebesar 27% CPO atau setara dengan 7,8 ton dari keseluruhan produksi dan luas nasional. Bisa dilihat pada tabel yang sudah tertera. Kemudian, untuk luas area perkebunan sawit di Riau sendiri pada tahun 2021 menurun sebesar 0,14% menjadi 2,86 juta hektar dari tahun 2019 yang seluas 2,74 hektar yang kemudian mengalami peningkatan sebesar 1,28 hektar dari tahun 2018. Untuk produksi CPO sendiri pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID yang dimulai sejak awal tahun 2020. Untuk penurunan sebesar 6,82% dengan jumlah 8,86 juta ton dibanding tahun 2019 dan diperkirakan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 8,96 juta ton. Data ini kami ambil dari BPS tentang statistik sawit Provinsi Riau di tahun 2021. Setelah mengetahui kondisi existing dari tempat yang akan kami jadikan proyek, selanjutnya kami akan membahas beberapa pertanyaan terkait proyek yang akan kami kerjakan, di mana waktu dan tempat seperti yang sudah ada di dalam slide. Waktu yang kami pilih adalah bulan Oktober tahun 2025. Kami memilih bulan Oktober karena berdasarkan hasil research yang kami sudah lakukan, bulan Oktober merupakan puncak dari panen kelapa sawit. Sedangkan 2025 dipilih dengan periode pelaksanaan 10 tahun karena kami memiliki anggapan bahwa 5 tahun terakhir sebelum SDGs diraih, maka kami dapat membantu goals yang ada pada SDGs. Untuk pelaksanaannya sendiri berada di Provinsi Riau dengan tujuan yaitu perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Untuk biayanya sendiri, berdasarkan biaya yang kami acu pada proyek CDM yang telah ada, pengadaan biaya instalasi operasional dan pemeliharaan selama 10 tahun proyek ini berlangsung, yaitu sekitar kurang lebih 6,2 miliar rupiah. Selanjutnya ada pengolahan limbah cair di Riau. Jadi untuk pengolahan limbah cair sawit atau dikenal dengan palm oil mill effluent di Riau dalam penangkapan biogas dilakukan dengan sistem covered lagoon atau short anaerobic pond. Biogas yang ditangkap oleh covered lagoon akan dikonversi menjadi energi listrik. Covered lagoon merupakan model digester berupa kolam dengan penutup kedap gas yang diberi pipa dan pompa. Penutup kolam limbah menggunakan sebuah membran agar dapat berfungsi sebagai anaerobic digester atau aerator dalam pembentukan biogas. Proses penguraian limbah di dalam reaktor harus memperhatikan beberapa parameter agar limbah dapat terurai dengan baik dan maksimal. Suhu yang digunakan di dalam reaktor harus disesuaikan dengan jenis bakteri yang digunakan. Penyesuaian ini dilakukan karena bakteri merupakan pengurai utama dalam pembentukan biogas sehingga perlu dijaga kondisi lingkungannya. Parameter lain yang perlu diatur yaitu nilai pH yang harus berkisar 6,5 sampai 7,5 sehingga penguraian dapat terjadi secara optimal. Volume limbah yang masuk ke dalam kolam reaktor juga perlu diperhatikan
karena harus sesuai dengan kapasitas dari kolam reaktor. Limbah cair apabila masuk ke dalam kolam reaktor dengan jumlah yang besar atau tidak sesuai dengan kapasitas kolam reaktornya, proses penguraian tidak akan optimal serta dapat menyebabkan tidak aktifnya bakteri yang digunakan. Selanjutnya, pengolahan limbah cair PKS atau pabrik kelapa sawit. Di Indonesia, hampir semua pabrik pengolahan kelapa sawit menggunakan sistem kolam terbuka. Untuk pengolahan sistem terbuka, pome dialirkan melalui serangkaian kolam dengan beberapa langkah pengolahan. Sistem pengelolaan dilakukan dengan sistem terbuka. Penamaan dan fungsi kolam mungkin berbeda-beda antara pabrik yang satu dengan yang lain. Namun secara umum, sistem ini terdiri dapat 4 jenis kolam, yaitu kolam lemak, kolam pendinginan, kolam anaerobik, dan kolam aerobik. Kolam lemak digunakan untuk mengumpulkan sisa-sisa minyak dan lemak pada pome. Minyak dialirkan kembali ke unit pengolahan CPO. Kolam pendinginan berfungsi untuk menurunkan suhu pome hingga mencapai kondisi optimal untuk penguraian zat organik. Pengolahan selanjutnya terjadi secara aerobik. Setelah pengolahan selesai di keempat kolam dan baku mutu terpenuhi, maka limbah cair dapat dialirkan ke sungai atau digunakan sebagai pupuk. Salah satu proyek CDM yang diambil oleh kelompok kami yaitu Nakifubo Wastewater Treatment Plant Methane Capture and Utilization Project. Aktivitas dari proyek ini bertujuan untuk mengurangi emisi GRK dengan membuat instalasi pengolahan air limbah kota dengan menangkap metana yang terbentuk selama pengolahan dan menggunakannya sebagai penghasil listrik dan panas. Pihak yang terlibat dalam proyek ini ada dua, yaitu untuk pelaksana dan penyandang dana. Tim pelaksana yaitu National Water and Sewerage Corporation, dan untuk penyandang dananya adalah Belgian Development Agency. Metodologi dari proyek ini ada dua, yaitu pemulihan metana tipe 3 dan komponen listrik terbarukan tipe 1. Untuk pemulihan metana tipe 3 ini diperuntukkan untuk komponen pemulihan metana dari kegiatan proyek dengan metodologi skala kecil yang memenuhi syarat KNS 3H dengan judul pemulihan metana dalam pengolahan air limbah versi 16 EB 58 yang telah diterapkan. Lalu untuk komponen listrik terbarukan tipe 1, ini diperuntukkan untuk komponen pembangkit listrik terbarukan dari kegiatan proyek dengan metodologi skala kecil yang memenuhi syarat AMS 1C dengan judul produksi energi termal dengan atau tanpa produksi listrik versi 20 EB 79 yang telah diterapkan. Biaya yang diperlukan dari proyek ini tidak dicantumkan di dalam laporannya, tetapi pembiayaannya ini dituliskan dengan persentase di mana 31% biaya konstruksi dan implementasi proyek dibiayai pemerintah Uganda dan 69% berasal dari pinjaman kepada African Development Bank. Untuk perkiraan pengurangan emisi ekivalen CO2 yang berhasil dicapai oleh proyek ini yaitu sebesar 27.591 TCO2e per tahun. Letak pelaksanaan proyek ini yaitu di Rawa Nakifubo, Kampala, Uganda. Lalu untuk waktu pelaksanaan dari proyek ini yaitu dimulai dari tanggal 3 November tahun 2011 sampai tanggal 7 Agustus tahun 2014. Kelebihan dari proyek ini ada 4, yaitu 1. Mengurangi pencemaran terhadap sanitasi juga dapat mengurangi emisi GRK. 2. Tidak menimbulkan bau yang menyengat. 3. Sanitasi lebih terjaga kebersihan dan kelayakannya. 4. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dan untuk kekurangan dari proyek ini yaitu membutuhkan lahan yang cukup luas, memerlukan biaya untuk pemeliharaan, membutuhkan waktu tingkat, lama dan volume beban optimal lebih besar, juga membutuhkan pengawasan yang ketat. Alasan dari kelompok kami memilih proyek ini ada 3, yaitu pertama,
Biogas yang terbentuk pada limbah cair kelapa sawit memiliki kandungan metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca. Lalu yang kedua yaitu metana yang ditangkap akan dimanfaatkan sebagai sumber listrik atau bahan bakar. Lalu yang terakhir yaitu gagasan kegiatan ini dapat membantu dalam mencegah terjadinya pemanasan global. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada kesalahan kata dan kekurangan dari presentasi ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.